Shalom, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-23 mengenai janji tentang tunas Daud yang adil. Satu bangsa hancur disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk. Umat menjadi objek dari penipuan dan korban pengajaran nabi palsu, para imam-imam yang jahat. Nah, hanya seruan kesadaran dan proses pemurnian yang dapat membawa kembali umat itu kepada kebenaran. Dan pada akhirnya Allah sendirilah yang akan menggembalakan umat tersebut. Itu isi kira-kira dari pasal 23. Nah, untuk lebih lengkapnya dari pasal 23 ini apa isinya dan apa pesan yang kita dapatkan. Saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Allah kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Kini di biar terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
Bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Penyertaan-Mu membuat kami kuat. Penyertaan-Mu membuat kami yakin bahwa Engkau Allah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami, kami menang. Ketika Engkau menyertai kami kuat. Ketika Engkau menyertai kami mengalahkan setiap kuasa dosa. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Bahkan Engkau hadir menyertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang terus kami baca, kami renungkan dari hari ke sehari. Berkati kami, berkati semua umat-Mu. Urapi dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita sama-sama di pasal yang ke-23 dari kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-23. Ya. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 lebih dahulu. Di buku Alkitab saya halaman 841 sampai 843. Ya, baik. Janji tentang tunas Daud yang adil. Ayat pertama. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai.
dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Yeremia menubuatkan celaka dan hukuman atas para pemimpin rohani Yehuda, yaitu para imam dan nabi-nabi palsu yang berbicara mengatasnamakan Tuhan, tapi Tuhan tidak berbicara kepada mereka, yang demi kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, ya, tanpa memperhatikan sesama, tanpa memperhatikan yang sifat keadilan dari umat Tuhan, tidak memperhatikan ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan bangsa itu, sehingga mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Akibatnya mereka dicerai-beraikan. Umat itu dicerai-beraikan bersama dengan para pemimpin-pemimpin mereka. Mereka dibinasakan dan mereka dibuang. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Dikatakan bahwa ia sendiri akan menggembalakan kaum sisa. Ia sendiri akan mengumpulkan mereka, membawa mereka kembali ke padang mereka. Di ayat 3 diberitahu. Lalu serta Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka dengan sepantasnya yang sepatutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan dipimpin oleh seorang gembala yang hebat, gembala utama, gembala yang disebut Mesias itu. Ialah diberi nama Tunas yang adil, ya. Si Tunas yang adil itu, dia berangkat dari keturunan Daud. Sepenuhnya dia akan melakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan tentu saja nubuat ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepadanya Tuhan keadilan kita. Yahweh Sidkenu. Wow, ini nama yang hebat, nama yang luar biasa. Tuhan keadilan kita. Pelaksanaan hukuman sepenuhnya akan terjadi setelah kedatangannya. Yang kedua, tentu saja, penghukuman yang dilakukan terhadap Yehuda, Yerusalem itu sekedar contoh juga, pelajaran bagi kita. Tapi ketika Raja Keadilan, Tuhan keadilan itu datang dan dia memerintah di Yerusalem, maka penghukuman yang sesungguhnya segera akan tiba. Ini yang kita nanti-nantikan dalam pengharapan yang mulia ketika ia datang pada kali yang kedua. Dan tentu pemerintahan atau penghukuman yang adil ini akan dilakukan sebelum pemerintahan 1000 tahun damai. Ya, ia akan disebut sebagai Tuhan keadilan kita, Yahweh Sidkenu. Kaum sisa yang percaya akan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaran mereka, bukan di dalam keadilan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, bukan karena kita baik, kita luar biasa, tetapi karena kita punya iman, oleh karena kita punya percaya, dan oleh karena kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita, oleh karena kita percaya kepada Kristus, bukan oleh karena mentaati Taurat seperti yang oleh perjanjian lama, oleh umat-umat Yehuda yang selalu gagal dan gagal, tetapi ia telah menaruh hati yang baru kepada kita umatnya, untuk kita bisa mentaati Tuhan keadilan itu.
Nah, di sana kita diselamatkan, kita digembalakan dan menikmati hidup yang luar biasa bersama-sama dengan Dia. Kebenaran yang dianugerahkan oleh iman kepadanya dan memungkinkan kita untuk bisa berlaku benar dan berlaku adil. Dan penghakiman yang Allah lakukan juga adalah penuh dengan keadilan. Ia masih tetap adil. Ia tidak akan melanggar keadilannya dengan mengampuni mereka yang sepantasnya, yaitu saya dan saudara, juga diampuni. Itu keadilan Allah loh. Allah adil karena kita tidak bisa selamat dengan kemampuan kita. Sebab apa? Penulis Roma mengatakan, bicara bahwa Dia telah mati ketika saya masih berdosa. Kita masih berdosa. Dia telah mati untuk kita. Itu keadilan Allah. Ketidakmampuan kita untuk selamat, Dia berikan kepada kita. Konsekuensi bahwa orang berdosa diselamatkan oleh karena percaya kepada perbuatan Kristus yang mati di Kalvari. Itu adil. Dan keadilan itu membenarkan saya dan saudara. Tetapi bagi yang tidak percaya, maka penghukumanlah yang akan dialaminya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa. Tadi dikatakan bahwa domba-domba itu milik kepunyaan Tuhan. Seluruh umat Yehuda adalah milik kepunyaan Allah. Dikatakan mereka adalah domba-domba, kambing domba gembalaanku, milik Tuhan. Jadi pemimpin rohani itu cuma gembala-gembala yang diminta Tuhan untuk menggembalakan. Para pemimpin itu menuntun, harusnya memperlakukan domba-domba itu, memelihara, menuntun, mengarahkan mereka untuk hormat takut akan Tuhan. Tetapi rupanya para pemimpin Israel itu tidak berlaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Umat Israel, yaitu domba-domba Allah, itu dibiarkan tercerai-berai, dibiarkan tidak makan yang benar, dibiarkan untuk disergap oleh serigala, binasa dan hancur, dan hidup gak karuan. Karena itu Tuhan itu menghukum para pemimpin rohani itu. Karakter mereka rusak sama sekali, mengakibatkan seluruh umat Yehuda itu berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan bawa mereka kepada penghukuman. Dan kaum sisa akan digembalakan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang baik. Benar-benar gembala yang mengasihi mereka. Gembala-gembala yang kemudian berdedikasi. Gembala-gembala yang sungguh-sungguh terpanggil sebagai gembala satu umat. Puji Tuhan. Oleh karena Kristus Yesus telah memilih semua orang percaya. Kita ini adalah gembala-gembala bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Nah, itu dia. Ada gembala kul. Kepala keluarga juga menggembalakan keluarganya. Ada pemimpin rohani, ya, gembala sidang, gembala gereja lokal, ada PLT, pelaksana tugas gembala. Semua yang disebut pemimpin adalah seorang gembala. Mari kita memimpin, mari kita menggembalakan dengan penuh kebenaran, penuh keadilan. Sebagaimana Tuhan yang memanggil kita adalah adil dan benar. Bapak Islam Tuhan, kalau ada domba-domba yang tercerai-berai, mari kita kumpulkan, kita cari. Gembala yang ngambek, domba yang ngambek, domba yang marah, domba yang nakal, domba yang keras kepala, harus dengan lembut kita bawa pulang mereka. Sebab mereka juga adalah milik Allah. Dan kita punya kewajiban untuk mengarahkan mereka, menasihati mereka, merawat mereka, memberi mereka makan rohani yang sehat dan segar. Itu tugas para pemimpin. Ya. Baik, kita lanjut ke pembacaan kita dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan menentang nabi-nabi palsu, mengenai nabi-nabi. Hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini bergersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Bapak Islam Tuhan, ancaman terhadap nabi palsu disampaikan, dinubuatkan di sini. Bahwa kebobrokan penduduk Yehuda dan kejatuhan moral mereka jatuh dalam penyembahan berhala tidak lepas dari para imam-imam dan nabi palsu ini punya kelakuan, punya tindakan. Dari hari ke hari mereka cuma bisa menyesatkan umat tersebut. Tidak hanya di seluruh Israel, bahkan sampai di bait Allah. Tidak hanya di tempat-tempat khusus, tempat-tempat tertentu, tetapi sampai di bait Allah. Para imam, para nabi palsu itu menanamkan benih kejahatan. Mereka menggantikan penyembahan yang benar kepada Allah dengan memenuhi bait Allah dengan Baalisme, dengan patung-patung penyembahan-penyembahan. Mereka berlaku korup. Mereka mengajarkan umat untuk menyembah Baal. Wah, ini mengerikan sekali. Bapak Islam Tuhan, mereka berbicara dusta atas nama Allah sambil menyembah berhala, menyembah patung, lalu menyebut itu Yahweh, itu Tuhan. Lembu emas atau patung-patung dari bangsa-bangsa kafir dikatakan ini Yahweh kita. Waduh, itu mengerikan sekali Bapak Islam Tuhan. Nama Tuhan dipindahkan ke benda-benda yang tidak bergerak, benda-benda palsu itu yang fana, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa menolong. Di seluruh Israel Allah melihat 4 hal yang mengerikan terjadi. Pertama, umat yang disesatkan. Lalu yang kedua, mereka melakukan perzinahan. Perzinahan fisik, perzinahan rohani, dan berperilaku tidak jujur. Ya, itu perilaku para pemimpin-pemimpin. Akhirnya merembet ke seluruh umat Yehuda juga. Yang ketiga, ini nabi-nabi palsunya itu menguatkan orang-orang yang berbuat jahat. Udah nggak apa-apa, kamu sekalipun mencuri, sekalipun berzina, sekalipun suka berjudi, masih suka berbohong, kamu pasti masuk surga, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Semua kejahatan itu akan diampuni kalau kau datang kepada Tuhan. Nanti kamu bayar dengan persembahanmu ke bait Allah. Nanti kalau kamu habis korupsi, kamu habis bikin kejahatan di luar sana, datang bawa amplop yang tebal-tebal ke gereja, ya kasih persembahan perpuluhan. Itu menyesatkan, itu berbahaya, itu menghina Tuhan, menghina bait Allah. Gak boleh seperti itu, gak benar. Ini kelakuan orang-orang Yehuda. Dan itu dinasihati oleh para pemimpin. Oh gak apa-apa. Yang penting kau rajin datang beribadah menyembah berhala di sini. Bawa banyak makanan persembahan ya kepada para imam, para nabi-nabi di sini. Gak apa-apa kok, oke. Kenapa? Semua orang Yehuda melakukan kejahatan. Sesuatu yang baik itu dipandang aneh, dipandang receh. Nah ini bahaya sekali. Mereka diberitahu hukuman dari Tuhan gini, mereka akan memakan ipuh dan meminum racun. Itu sesuatu yang pahit, sesuatu yang sangat menyesakkan dada, sesuatu yang gak mau orang sentuh. Itu ipuh, satu tanaman merambat yang biasa dipakai untuk yang pahit rasanya ya. Supaya kalau biasanya bayi yang mau disapi itu diperkenalkan dengan tanaman itu supaya mereka tidak lagi mau menyusu kepada ibunya. Nah itu Bapak Ibu Tuhan mengenai ipuh dan racun itu. Kita lanjutkan, kita baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi
yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Wow. Tuhan berfirman kepada Yehuda. Namun, yang harusnya didengar dengan baik, Yehuda tidak mendengarkan. Yehuda malah lebih suka mendengar berita yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Ya. Nah, di sini Tuhan sekali lagi berbicara, mengingatkan orang-orang Yehuda melalui Yeremia untuk jangan dengar nabi palsu, jangan ikuti, jangan percaya. Kasihan umat loh, sampai umat itu tidak tahu mana benar, mana salah. Oleh karena para imam, oleh karena pemimpin rohani, para nabinya berkelakuan buruk, rusak moral mereka. Ya, Tuhan kasih tahu bahwa nabi-nabi palsu itu begini, mereka itu hanya memberi harapan palsu. Kasih PHP aja. Sehingga apa yang mereka sampaikan semuanya gagal, tidak pernah terjadi. Itu pasti nabi palsu. Sesuai ukuran waktu, menguji apa yang mereka sampaikan, ternyata tidak terjadi. Palsu, PHP. Mereka hanya mengungkapkan penglihatan yang berdasarkan rekan-rekan hati sendiri. Bukan apa yang datang dari mulutnya Tuhan. Mimpi, aku dapat mimpi lalu cerita. Ya, kayak dapat togel aja gitu ya. Zaman dulu porkas. Ya ini bahaya Bapak Ibu salam Tuhan. Nggak boleh ya. Nah ini nabi-nabi palsu di zaman tersebut itu sudah menceritakan mimpi-mimpi mereka bahwa itu datang daripada Tuhan. Ya, kalau zaman dulu, zaman Orde Baru itu namanya porkas ya. Ternyata di zaman Perjanjian Lama sudah ada itu. Model-model kayak yang kita tahu, kita kenal itu. Lalu yang ketiga, mereka selalu berkata, Tuhan sudah berkata, kamu akan selamat. Kamu akan selamat, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini janji palsu juga disampaikan. Ya,
Itu nabi-nabi palsu selalu berbicara demikian. Walaupun umat itu berdosa, dikasih tahu. Angin manis dihembusin. Nggak apa-apa, kamu selamat. Kamu nggak usah ke gereja, kamu selamat. Kamu nggak usah percaya Yesus. Kamu selamat, yang penting baik kelakuanmu. Lah baik bagaimana? Oh, setiap hari selalu bikin dosa kok. Nggak ada yang baik dari kehidupan kita, dari hari ke hari. Dosa, dosa, dan dosa. Kecenderungan hati kita bikin dosa hanya oleh karena bilur darah Yesus saja. Oleh karena bilur Yesus saja. Oleh karena kuasa darah Yesus saja kita diselamatkan. Oleh karena hanya iman kepada Kristus saja kita beroleh selamat. Itu anugerah. Tidak ada orang yang selamat oleh karena perbuatan baik, oleh karena moralnya yang baik. Nggak ada perbuatan baik. Semua manusia di muka bumi seperti kain kotor di mata Tuhan. Kotor di mata Tuhan. Karena apa? Hakikat kita itu dilahirkan dalam dosa. Kita mewarisi dosa. Dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Darah kita sudah tercemar dengan dosa. Tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebenaran. Dan bisa dibenarkan oleh perilaku, oleh perbuatan, tindakan hidupnya. Enggak ada. Sesaleh-salehnya seorang tetap punya dosa. Dan upah dosa adalah maut. Namun kasih karunia datang daripada Tuhan oleh karena Kristus. Karena itu kita diberi iman untuk merespon anugerah itu. Dan kita harus menumbuhkan iman kita. Supaya tetap setia dan mengasihi Tuhan. Oleh iman kita diselamatkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Begitu Bapak Salam Tuhan. Mereka itu berkata dusta. Mereka menyampaikan kabar-kabar bohong. Menyesatkan umat. Katanya dari Tuhan. Firman Tuhan jelas. Ini datang dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya dan amin. Alkitab adalah penuntun, pedoman hidup, dasar hidup orang percaya. Untuk melihat Allah, mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah cuma lewat firman. Firman berbicara kepada kita. Nah ini dia. Rajin baca Alkitab, merenungkan Alkitab, berdoa dekat dengan Tuhan. Kita mengerti apa maksud tujuan Tuhan. Tuhan tuntun hidup kita dari hari ke hari. Anehnya kembali kita ke kehidupan bangsa Yehuda. Orang Yehuda itu suka dengan berita semacam itu. Suka dengan kabar seperti itu. Aneh. Aneh. Sebab apa? Mereka sudah jarang mendengar apa yang benar. Mereka tidak diajarkan dari sejak semula melakukan apa yang benar. Sehingga semua perbuatan jahat dianggap benar oleh mereka. Berita bohong lama-lama juga jadi berita benar, berita baik. Mengerikan sekali. Ini juga di perjanjian baru ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 sampai keempat. Banyak orang mengikuti pengajaran-pengajaran sesat. Disebabkan karena apa? Mereka tidak mengenal kebenaran. Karena itu Bapak Islam Tuhan, rajin baca Alkitab, kenali kebenaran, maka kita akan tahu ini sesat. Karena apa? Berbeda dengan kebenaran. Orang-orang yang tahu kebenaran pasti sadar, pasti betul-betul sinyal, mengerti, memahami, dan tahu persis itu sesat. Ajaran yang bertentangan dengan kebenaran pasti sesat. Setipis apapun dimanipulasi, dikemas, pasti kita mengerti, mengenal. Itu palsu, itu sesat. Contohnya apa? Teologi liberal, tidak percaya mujizat. Itu pernah terjadi di perjanjian baru, perjanjian lama. Sekarang bukan zamannya mujizat, sekarang zaman teknologi canggih. Tidak percaya mujizat. Oh, Musa membelah laut Tiberau, laut merah. Kata orang liberal, enggak, laut itu waktu itu cuma setinggi mata kaki. Sehingga orang Israel bisa melewatinya. Hah? Setinggi mata kaki, kemarau macam apa itu? Katanya airnya cuma semata kaki. Orang Israel bisa lewat laut Tiberau itu. Lalu orang yang takut Tuhan kasih tahu, oh hebat ya, dengan air laut semata kaki tingginya, kuda dan Fir'aun bisa mati, tenggelam. Hebat itu. Maka para kaum liberal kaget, terperanjat mereka. Iya ya juga ya. Tapi mereka tidak kurang akal untuk memanipulasi lagi firman Tuhan. Apalagi ada kelompok Pentakosta, tetapi Pentakosta ekstrim. Pentakosta yang benar, yang baik, iya, puji Tuhan. Seperti kita pada jalur Pentakosta, insan Pentakosta. Tetapi ada Pentakosta yang ekstrim.
Sampai-sampai kalau banjir siram dengan anggur, dengan minyak urapan, banjir akan surut. Lalu selokan-selokannya mampet, kalau disiram minyak urapan akan terbuka. Itu ajaran konyol Bapak Islam Tuhan. Jangan percaya semacam itu. Minyak urapan tidak untuk banjir. Bukan, itu salah tempat. Ada lagi, Ebionit. Merendahkan Kristus. Yesus itu cuma anak, cuma manusia biasa, dia cuma salah satu nabi. Dan ajaran itu berkembang sampai sekarang juga dipakai. Ya, oleh kelompok yang namanya teologi progresif. Ini bahaya. Ada kelompok Hyper Grace, ada Saksi Yehova, ada Shin Cheonji. Yang terbaru itu dari Korea. Ngaku-ngaku dirinya Mesias, bahwa nanti kerajaan Allah itu ada di Korea Selatan. Ya, ini menyimpang jauh dari firman Tuhan. Sesat semuanya itu. Syarat ketika berada di Dewan Musyawarah Allah, itu menjadi peringatan dari Tuhan. Supaya semua orang itu harus tahu, sadar diri. Mau dengar suara Tuhan harus berada di Dewan Musyawarah Tuhan. Mau menyampaikan kebenaran harus ada di Dewan Musyawarah Tuhan. Apa itu? Bersekutu dalam hadirat Tuhan. Seorang pemimpin harus punya persekutuan intim dengan Tuhan. Harus berdialog dengan Tuhan. Dia harus mengalami, mendengar firman Tuhan berbicara kepada dia dan dia melakukannya. Lalu bisa mengajar umat dengan baik, dengan benar. Dia tahu, dia mengerti, lalu mengajarkan dengan benar sehingga umat tidak tersesat. Dia harus mengerti firman Tuhan apa. Dia harus mengalaminya sungguh-sungguh. Jangan seperti nabi palsu. Dia tidak diutus Tuhan tetapi mengaku dia diutus. Hebatnya nabi-nabi palsu itu semangat loh, bergairah. Tetapi kenapa kita gereja Tuhan tidak bergairah seperti nabi palsu punya semangat? Menyampaikan firman Tuhan, kita disuruh pergi beritakan Injil, jadi saksi, kita tidak bergerak. Padahal nabi palsu pergi loh. Mereka menyampaikan, mereka bercerita, padahal bohong semua itu. Nah ini hati-hati, ditambah dengan sosial media yang begitu marak ya sekarang ini. Mari kita waspadai diri kita. Lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan terlindungi. Jauhi berita palsu, jauhi nabi-nabi palsu, dan hiduplah dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Jangan hidup seperti orang-orang Yehuda yang tidak takut akan Tuhan. Sebab apa? Karena mereka dicekokin dan mengerti, lalu percaya dan menyukai segala kebohongan-kebohongan. Kita harus menyukai kebenaran, menyukai firman yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan hidup dalam jalan yang lurus, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam takut akan Tuhan. Amin. Itu isi dari pasal 23 kitab Yeremia. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Melalui firman yang kami baca, kami renungkan pada hari ini. Kami diingatkan untuk terus kami setia kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk berada di hadirat-Mu, menyukai kebenaran-Mu, supaya kami tidak tersesat. Lindungi kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.